Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listener di seluruh Indonesia dan juga sahabat Sonora. Apa kabar? Satu pekan kita nggak ketemu dan rasanya pasti setiap Senin ini sudah ditunggu-tunggu ya. Sebagai awal minggu yang kemudian juga ini dianggap sebagai mood booster selama satu pekan ke depan. Nah, Anda nggak boleh melewatkan memang perbincangan kami di setiap pagi dari Senin sampai dengan Jumat. Dan pagi hari ini kita awali dengan Smart Motivation. Sudah hadir bersama-sama dengan saya seorang yang luar biasa, the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting. Selamat pagi Pak Eloy. Panjang. Lulus dong? Harus. Lulus ya. Selamat pagi Mbak Ola. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia dan dunia yang mendengarkan kita. Betul banget. Mbak Ola, kita senang sekali karena kita akan kembali menginspirasi Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke soal inspirasi, saya pengen tanya seminggu ini kira-kira apa nih? Misalkan gitu kan, Pak Eloy sudah keliling-keliling Indonesia ya, kasih training apa segala macam gitu ya. Boleh nggak kasih share gitu kan, benang merah dalam seminggu kemarin tuh apa begitu? Jadi hari ditutup dengan Sabtu kemarin kan saya bicara di Salatiga. Itu ada Utama Group namanya ya. Ada Pak Kris, ada Ibu Farida, saya juga menyapa pagi ini. Dan saya itu ada berbicara mengenai leadership mastery. Dan saya memilih di satu sesi pertama itu saya berbicara mengenai bedanya theocentric motivator dengan anthropocentric motivator. Dan saya berbicara panjang mengenai theocentric. Dan saya mendapatkan banyak sekali feedback, kan ada satu lembar yang diisi oleh para peserta dan mereka mendapatkan banyak sekali karena ternyata Mbak Ola, ini yang saya tahu nih, ternyata tuh orang tuh karena perusahaan ini sering kali melakukan training. Hampir semua pembicara kali udah mampir di perusahaan ini. Jadi itu sebab kenapa saya memilih menyampaikan dulu theocentric motivationnya di awal. Dan akhirnya saya mulai sadar bahwa Indonesia membutuhkan training, pembicaraan talk show yang berhubungan dengan theocentric motivation ini. Bukan lagi motivasi biasa. Saya mulai sadar orang membutuhkan lebih daripada bisa-bisa. Pasti bisa. Orang membutuhkan integrasi antara pemahaman spiritual yang baik dengan motivasi psikologi dan filsafat seperti yang kita lakukan setiap hari Senin pagi di tempat ini. Jadi artinya hidup nggak bisa dipisahkan dari soal spiritual ya. Karena hidup kompleks sekali Mbak Ola, hidup kompleks sekali ternyata. Jadi nggak bisa dijawab dengan bisa-bisa, pasti bisa. Ternyata kompleks ya. Iya loh, ternyata kompleks. Baik, Smart Listener, kita mau sambung perbincangan kita ini yang saya suka dari Pak Eloy minggu kemarin. Jangan buru-buru ya kita bahasnya ya, karena ini panjang dan jangan sampai membuat Smart Listener jadi mumet gitu ya. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas sesi yang pertama, kita membahas mengenai building synergy in teams, building a high performing team, membangun sinergi dalam tim, membangun tim yang berkinerja tinggi. Minggu kemarin sudah dibukakan oleh Pak Eloy mengenai apa sih itu tim gitu kan. Kita sepakatnya apa itu tim, kemudian sinergi itu lalu apa? Lalu seorang pimpinan, seorang manajer itu harusnya melakukan apa gitu sebelum bisa mensinergikan gitu ya. Ada 3 pertanyaan kunci yang minggu kemarin dibukakan oleh Pak Eloy gitu ya. Oh iya. Ya kan? Nah, kita mau sambung lagi obrolan kita soal membangun sinergi dalam tim, membangun tim berkinerja tinggi. Kenapa ini kita bahas di awal? Karena memang ini perjalanan sampai dengan 2016 masih sangat panjang. Oh iya, betul. Ya, Januari memang udah selesai, tapi kan 2016 harus masih terus diukir ya. Harus. Masih ada 11 lagi loh. Oh iya, ngomong-ngomong dengan 11 hari ini tanggal 1 ya. Tanggal 1, pas banget. Jadi kita mau menyapa khususnya bagi Smart Listeners dan sahabat Sonora yang berulang tahun di bulan Februari. Dan yang ulang tahun di tanggal 1. Tinggal 1 ya, dan wedding anniversary di bulan Februari kita doakan ya. Sukses selalu ya, bahagia
bahagia, berhasil dalam keluarga dan dalam bisnis dan pekerjaan. Itu doa kita untuk smart listeners dan sahabat Sonora yang ulang tahun dan wedding anniversary di bulan Februari. Amin. Amin. Pagi-pagi sudah dibuka dengan yang kayak gini Harus nih. dong. Oke, kita sebelum diingetin sedikit soal tim ini ya, saya mau ingatkan Anda untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami melalui SMS dan juga WhatsApp di 0812 11 12 959. Telepon kami di 021 634 3417. Baik, Pak Eloy, boleh mungkin di review sedikit ya minggu kemarin itu mengenai kenapa pentingnya sih kerja dalam tim gitu ya. Sinergi yang seperti apa sebenarnya yang diharapkan begitu. Silakan. Jadi begini smart listeners dan sahabat Sonora, apa yang kita bahas ini adalah angle kedua dari konsep success triangle principles. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti dari tahun lalu, saya sudah sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan setiap hari Senin pagi bukan motivasi biasa, tetapi theocentric motivation yang harus dimulai dari spiritual yang baik. Nah, spiritual yang baik itu hanya bisa dilihat buktinya dari pekerjaan dan usaha dan sekolah bagi kita yang masih bersekolah atau di kampus ya, bagi kita yang masih kuliah, apakah hasilnya baik atau tidak. Saya tidak yakin kalau seseorang mengatakan spiritual saya baik, tetapi dia selalu terlambat masuk kerja. Atau dia bilang spiritual saya baik, tetapi nilai-nilainya di kampus selalu saja di bawah yang diharapkan. Atau dia mengatakan spiritual saya baik, tetapi ternyata dia tidak bisa bekerja sama dalam tim. Nah, tapi kita mau masuk lebih dalam mengenai teamwork ya, karena personal mastery atau motivation itu kita sudah bahas sekian lama tahun lalu ya. Jadi harapan saya kita sudah punya personal mastery yang baik atau personal agility atau personal effectiveness atau orang menyebutnya sebagai yang namanya motivation. Nah, motivation pun Mbak Ola akan dimulai dari pengenalan diri. Karena kalau Anda tidak mengenal diri dengan baik, Anda tidak mungkin Anda bisa bekerja sama dalam tim. Karena pengenalan diri penting dan itu berhubungan dengan masa lalu kita, tipe personality kita. Itu penting sekali. Nah, asumsi kita sudah mengenal diri dengan cukup baik, kita sudah punya personal mastery, kita juga sudah punya spiritual yang baik. Itu asumsi saya loh ya. Artinya kalau Anda belum merasa belum punya spiritual yang cukup baik, Anda belum punya personal mastery yang cukup baik, Anda mesti membereskan itu dulu, baru berbicara mengenai building synergy in teams. Kenapa? Karena apa yang kita bicarakan building synergy Mbak Ola, ini gampang bicaranya, susah melaksanakannya. Iya, ini oleh karena kita harus keluar dari diri kita sendiri. Baik. Kita nggak boleh hanya mikirin diri kita. Makanya kemarin kan yang saya mengatakan khususnya bagi para leader ya. Jadi pertanyaan semua anak buah kita, mulai dari rumah juga, anak-anak kita, istri atau suami, pertanyaannya kan, do you care for me? Jadi apakah Anda sebagai manajer itu peduli kepada saya? Juga kalau Anda sebagai rekan kerja saya, apakah peduli pada saya? Ini adalah dasar dari building synergy in team. Oke, sampai di situ dulu ya. Dasar dari building synergy team itu adalah do you care for me gitu kan? Apakah Anda peduli sama saya? Ini boleh ya. Pagi ini langsung semuanya coba menanyakan kepada diri sendiri masing-masing begitu ya. Smart Listener, kita akan sambung lagi perbincangan ini dalam Smart Motivation, tetap bersama dengan kami. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia, pagi hari ini kita lanjutkan kembali perbincangan kita dalam Smart Motivation. Ini berbicara mengenai bagaimana membangun sinergi yang tinggi dalam tim supaya tim bisa berkinerja tinggi, menghasilkan performa yang tinggi, dan hasilnya nanti ujung-ujungnya bisa mencapai target begitu ya, bisa mencapai goals yang sudah ditetapkan. Tapi kemudian tadi di awal menarik sekali ketika Pak Eloy mengatakan bahwa dasar dari kita meraih kesuksesan itu adalah spiritual yang baik. Tanpa spiritual yang baik, maka output yang keluar dari dalam diri kita itu mungkin bisa jadi hanya kepura-puraan gitu ya, topeng gitu kan. Atau kemudian ya kalaupun kita punya produktivitas yang tinggi, tapi kemudian karena ya mengejar sesuatu yang namanya RP, terbatas banget, hanya sampai di situ doang gitu ya. RP dan dolar. RP dan dolar gitu ya. Tambah sekarang mata uang baru, Yuan Renminbi. Yang masuk ke jadi mata uang internasional ya. Nah, Pak Eloy,
Eloy, mengapa Pak Eloy sebelum lebih lanjut ya, saya penasaran kenapa Pak Eloy meletakkan spiritual gitu ya menjadi dasar yang paling utama supaya kemudian setiap tim ini bisa bersinergi tinggi dan menghasilkan performa yang tinggi. Luar biasa ini pancingannya bagus sekali. Karena Mbak Ola, kalau saya ditanyakan itu ya, saya bisa berbicara hanya satu sesi ini aja mengenai itu. Karena saya mesti meletakkan dasarnya ya, dan sebetulnya kita belum pernah membahas ini secara khusus sejak 2015 awal ya. Jadi bedanya antroposentrik dan teosentrik itu apa sih? Karena motivasi itu saya bagi dua. Ada antroposentrik, ada teosentrik. Ada 5 perbedaannya. Secara cepat boleh saya sampaikan? Boleh. Silakan. Jadi yang pertama adalah dasar dan pusat pengajarannya. Jadi kalau antroposentrik, dasar pengajarannya itu adalah kekuatan pikiran dan usaha manusia. Sebagai seorang motivator, apakah saya mengajar mengenai kekuatan pikiran? Banget. Tetapi buku-buku seperti The Secret, menurut saya itu adalah buku yang kebablasan. Yang betul di dalam buku seperti itu, ada ayat-ayat kitab sucinya. Tetapi kalau pendengar, smart listeners dan sahabat sonora membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir, Anda akan menemukan dalam buku-buku seperti The Secret, Tuhan dan ayat-ayat kitab suci yang ada di situ digunakan tidak lebih dari sekedar alat. Tidak lebih. Jadi apakah ada Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan manusia? Tidak ada. Makanya nanti mereka waktu berbicara the law of attraction, pokoknya minta pasti dapat. Kalau nggak dapat minta terus, mereka nggak pernah mengerti bahwa Tuhan sang pencipta dan pemelihara kehidupan itu bisa punya rencana yang jauh lebih indah untuk umatnya daripada yang dipikirkan umatnya. Jadi ini yang hilang dari pengajaran-pengajaran antroposentrik. Jadi saya harap pemirsa ini mungkin gara-gara saya gara-gara suka di TV ya. Di TV mana sih? Enggak, ngingetin aja kalau misalkan smart listener nggak sempat mendengarkan kita kan obrolan ini juga. Obrolan ini ada. Kan? Jadi kan kita di grup yang sama lah, di Kompas Group. Jadi saya sebut apa-apa lah ya. Ini jadi di KTV Mbak Ola, KTV Mbak Ola. KTV ya. Itu hari apa itu? Setiap hari Senin malam jam 7 sampai jam 8 dan hari Jumat jam 7 sampai jam 8. Sayangnya ini baru di Jabodetabek. Tadinya saya dengar nantinya suatu hari mudah-mudahan kalau Kompas suka akan muncul di Kompas Nasional, Kompas TV Nasional ya. Oke. Lanjut nih ya. Lanjut dong. Yang kedua, antroposentrik itu dasar pengajarannya adalah tujuan hidup menjadi sukses dan dengan kekayaan, materi, popularitas untuk menikmati hidup. Jadi salah nggak menjadi kaya? Enggak, saya nggak mau. Anak saya juga saya mau. Anak saya nanti kuliah di Amerika, minimal di Singapura. Tetapi bukan itu tujuan hidupnya ya. Karena saya pernah mengatakan smart listeners, definisi kesuksesan yang sejati utamanya bukan mengenai rumah mewah dan mobil mewah. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi utamanya sebetulnya adalah kesetiaan melakukan yang terbaik sesuai dengan bakat yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Bahwa kemudian kita mendapatkan posisi yang tinggi di kantor, usaha berkembang luar biasa, itu adalah buah dari kesetiaan Anda. Tetapi buah itu, yaitu mobil mewah tadi itu, tidak boleh menjadi tujuan utama. Karena kalau menjadi tujuan utama, Anda akan menghalalkan segala cara. Dan kalaupun akhirnya Anda berusaha bekerja sama dalam tim, tidak lebih dan tidak kurang, itu hanya untuk apa? Untuk Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan tadi. Apakah betul-betul Anda mau bekerja sama memperhatikan anak buah Anda karena Anda memang betul-betul care? Sebetulnya tidak. Jadi kenapa Mbak Ola? Kenapa saya menempatkan spiritual itu sebagai sesuatu yang sangat mendasar? Baik. Kalau tidak, semua yang kita lakukan itu tidak lebih adalah trik, teknik dan strategi untuk kita mendapatkan apa yang kita mau saja. Ada ketulusan enggak di dalamnya? Enggak ada. Wong semuanya itu adalah self-centered. Ujung-ujungnya adalah supaya saya mendapatkan sesuatu. Bahwa saya nanti membawakan sesuatu untuk Mbak Ola. Saya melakukan ini dan melakukan itu untuk klien saya. Semuanya itu cuman karena apa? Modus. Ini yang saya bahas dalam Sales Warrior juga. Update juga ya soal istilah ya. Modus. Ya, nah, misalnya Mbak Ola ya, di dalam buku Sales Warrior yang saya tulis itu, saya akan memberikan pemahaman sebetulnya bukan baru, tetapi kehilangan dari buku-buku sales dan dari training sales. Saya mengatakan begini, selling is about giving and serving.
Profit is a byproduct. Menjual itu sebetulnya apa sih? Itu berasal dari akar kata namanya selan. Apa sih artinya? Memberi dan melayani yang terbaik. Melayani konsumen. Iya, tapi kan saya sebagai seorang salesperson, saya harus make money. Saya mesti capai target. Saya sebagai pengusaha kan mesti berhasil. I know, saya setuju. Tetapi mari letakkan penjualan itu di tempat yang semestinya. Apa itu? Yang memberi dan melayani. Nah, itu muncul nanti consultative selling. Ini kalau saya ngomong mengenai sales, saya bisa 7 hari 7 malam ini, Mbak Ola. Oke, tapi jangan nanti kita bahas soal selling. Jangan ya. Kita kembali. Kita kembali ke tim aja ya, karena antroposentrik ini tadi saya bicara dasar pengajarannya kan kekuatan pikiran, tujuan hidup untuk sukses. Sebenarnya ada 3 lagi, tetapi saya khusus langsung pada antroposentrik, pada teosentrik saja. Nah, kalau dasar pengajaran dari teosentrik Maula itu berbeda. Dasar pengajarannya adalah kekuatan dan anugerah Tuhan. Nah, itulah sebab kenapa saya menyatakan diri sebagai teosentrik motivator ini loh. Karena saya tidak pernah terpikir dari gubuk Pulau Nias bisa sampai di Jakarta, bisa sekolah selama 6 tahun di Australia, masuk dalam dunia narkoba, keluar tanpa rehab, sampai hari ini saya bisa hadir di sini. Betul, saya kerja keras. Tetapi saya tidak boleh mengambil kemuliaan dari Tuhan itu loh. Bahwa kalau saya bisa berdiri di sini, bisa ada di sini, itu dimulai dari sebetulnya hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan bukakan jalan, saya bisa ada di sini. Nah, saya mau ngomong gini sama smart listeners dan sahabat Sonora. Smart listeners, kalau sekarang Anda sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, atau mungkin sedang berada di rumah, atau mungkin ada sekarang yang sedang berada di penjara, saya tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan. Saya orang yang sangat percaya bahwa tadi pagi ketika Anda bangun, dan bahkan saat ini, Tuhan sedang memikirkan Anda. He is thinking of you, dan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidupmu. Apapun yang sekarang sedang dihadapi, mungkin itu di rumah, mungkin itu dalam pekerjaan, Anda merasa semua kehilangan kendali, semua di luar kontrol saya, dan Anda mungkin merasa saya tidak bisa move on. Tolong dengarkan ini. There is hope, ada harapan. Oleh karena God is good, Tuhan baik. Oke. Kalau tadi Pak Eloy mengatakan ada harapan, ini saya suka sekali dengan kalimat ini. Bagaimana dengan ada banyak tim di luar sana, mungkin ya tim kerja yang merasa kayak apa, iya kita masih bisa jalan terus nih dengan perbedaan-perbedaan ini, nggak suka sama ini, yang itu nggak suka sama ini, manajer merasa nggak cocok dengan anak buah apalagi merasa nggak cocok dengan atasan. Iya benar-benar. Nah, masih ada harapan nggak sih dalam situasi yang seperti ini supaya tim ini kemudian bisa memiliki energi yang sama, bersinergi dan menghasilkan performa yang tinggi nih Pak Eloy? Pasti. Walaupun ini kita membutuhkan usaha ekstra kan. Dan usaha ekstra tadi itu adalah kita mulai dengan people skills. Okay. Nah, people skills itu dimulai daripada kerelaan kita, kesediaan kita untuk keluar dari diri. Karena kalau kita hanya memikirkan diri sendiri terus-menerus, kita tidak mungkin bisa membangun sinergi dalam tim. Nah, jadi gini, teamwork dimulai dari people skills, Mbak Ola. Mungkin smart listeners mengenal orang-orang yang sangat pandai, tekun, dan penuh semangat. Tetapi mereka selalu gagal ketika bekerja sama dengan siapapun. Akibatnya mereka tidak pernah berhasil meraih kehidupan terbaik. Karena itu smart listeners, selain kemampuan mengelola diri yang selalu saya katakan tentang personal mastery itu, kita juga harus terampil dalam membangun hubungan baik dengan orang lain. Nah, ada satu orang ahli namanya Stanley C. Allen pernah mengatakan kalimat yang bagus sekali, Mbak Ola. Beliau mengatakan orang paling berguna di dunia ini adalah pria dan wanita yang tahu bagaimana bergaul dengan orang lain, karena hubungan manusia adalah ilmu terpenting dalam hidup. Nah, waktu kita berbicara mengenai teamwork, ini tidak ada orang yang lahir lalu tiba-tiba dia bisa bekerja sama dalam tim. Nggak ada. Ini mesti dipelajari. Makanya ini namanya skill. Ini adalah skills. Nah, John Maxwell itu kan seseorang yang sangat juga terkenal dalam bidang ini. Dia menuliskan buku-buku seperti Winning with People. Beliau mengatakan begini, bertanyalah kepada para direktur perusahaan besar dan sukses, karakteristik apa yang paling diperlukan dalam posisi kepemimpinan. Mereka akan memberitahukan Anda bahwa hal itu adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Wawancarailah para pengusaha untuk menemukan apa yang memisahkan kesuksesan dengan kegagalan. Mereka akan memberitahukan Anda bahwa yang memisahkan kedua hal itu adalah kemampuan bekerja dengan orang lain. Bicaralah dengan penjual-penjual ulung dan mereka akan memberitahukan Anda bahwa pengetahuan tentang produk itu penting, tetapi yang lebih penting adalah
hubungan dengan manusia. Baik, bagaimana kemudian memaksimalkan hubungan dengan manusia, bisa melepaskan ego yang besar gitu keluar dari dalam diri sendiri. Sementara kadang-kadang kita suka merasa harusnya dia mulai ya gitu ya. Nah, bagaimana keterampilan itu bisa kita miliki? Smart Listener, sahabat Sonora, nanti kita sambung kembali di sesi yang berikutnya. 0812 11 12 959 SMS dan juga WhatsApp. Silakan Anda boleh kirimkan kepada kami atau 021 634 3417 nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora itu kita sambung kembali pagi hari ini dalam Smart Motivation. Membangun sinergi dalam tim, membangun tim berkinerja tinggi gitu ya. Nah, Smart Listener tadi Pak Eloy di awal sudah banyak sekali membahas mengenai dasar yang paling penting yang harus dimiliki oleh sebuah tim untuk kemudian bisa menghasilkan buah yang termanis. Tapi saya kemudian terakhir tadi tergelitik, harus ada keterampilan, people skills-nya mesti dimiliki ya. Itu mesti keluar dari dalam diri sendiri. Apa sih tandanya gitu ya, kalau kita sudah keluar dari diri kita sendiri nih Pak Eloy gitu ya, lebih memang mengutamakan mindset tim bukan diri sendiri. Emangnya nggak boleh kalau misalkan pakai istilah gue banget itu nggak boleh gitu kan? Silakan Pak Eloy. Jadi Mbak Ola, kita jadi ada dua bagian nih yang kita mesti bagi pembahasannya ya. Karena minggu lalu kan saya sudah mulai berbicara 10 ciri tim berkinerja tinggi. Minggu lalu saya sudah mulai berbicara dari hal yang pertama, namanya tujuan. Tetapi kalau kembali kepada pertanyaan Mbak Ola tadi, bagaimana kita membangun people skills-nya, itu juga bagian lain tuh yang biasanya saya memulai dengan periksa diri Anda terlebih dahulu. Jadi begini Smart Listeners, suatu hari seorang kakek sedang tidur di sofa ketika cucu-cucunya yang masih kecil mencoba menggodanya. Mereka pergi ke lemari es dan menarik keluar sedikit keju Limburger yang baunya sangat tidak sedap, Mbak Ola. Mereka mengambil keju itu dan diam-diam mengoleskannya pada kumis si kakek. Kemudian mereka bersembunyi untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah beberapa saat, hidung si kakek mulai bergerak-gerak, kemudian kepalanya mulai bergoyang, dan akhirnya si kakek duduk tegak dengan cepat. Mukanya kelihatan masam. Dia berkata, ada yang berbau busuk di sini. Dia bangkit berdiri, berjalan ke dapur, membau-bau di sana dan berkata, wah, bau busuk juga di sini. Pada titik itu ia memutuskan pergi keluar untuk menghirup udara segar. Namun ketika menghirup udara, Mbak Ola, ia mendapati bau busuk itu lagi. Seluruh dunia berbau busuk, keluhnya. Nah, Smart Listener, kisah di atas itu, barusan yang saya sampaikan itu mengingatkan kita bahwa bagi seseorang dengan keju Limburger di bawah hidungnya, apapun akan berbau busuk. Demikian juga bila kebusukan itu terdapat dalam diri seseorang. Ia akan sulit sekali membangun hubungan dengan orang lain, Mbak Ola. Orang seperti ini sering memiliki perasaan curiga yang berlebihan atau prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, bayangkan seseorang yang sering iri terhadap kesuksesan orang lain. Dan ini seringkali terjadi dalam tim, Mbak Ola. Oleh karena ketika ia meraih suatu kesuksesan, ia akan cenderung merasa bahwa orang-orang di sekitarnya iri dengan dirinya. Seseorang yang belum mampu menerima atau menghargai dirinya sendiri juga akan seringkali merasa bahwa orang lain menolak atau merendahkan dirinya. Akibatnya, ia pun sering merasa bahwa orang lain menolak dan merendahkan dirinya. Akibatnya ia pun tidak mungkin bisa menerima, tidak bisa mungkin menghargai, apalagi mencintai orang lain, termasuk keluarganya sendiri, Mbak Ola. Nah, karena itu kita tidak mungkin memberikan ini yang sering saya katakan dulu ya, bahwa Anda tidak mungkin bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Untuk dapat menerima dan menghargai orang lain, dan itu penting dalam tim, kita harus terlebih dahulu mampu menerima dan menghargai diri sendiri. Karena itu kita perlu memeriksa diri pagi ini, Mbak Ola, dan kita belajar untuk menyingkirkan sifat-sifat negatif yang menghambat relasi kita dengan orang lain. Ini harus sudah dibereskan sebetulnya, yang kita bicarakan di waktu-waktu yang lalu mengenai knowing yourself. Kita bicara mengenai attitude, bagaimana sikap kita dalam hidup, bagaimana kita meresponi segala sesuatu, dan belief system. Now, jadi yang barusan saya sampaikan ini, Mbak Ola, kalau kita berbicara mengenai tim, kita berbicara mengenai semangat yang sama, kita berbicara mengenai saling menghargai, dan itu tidak mungkin kalau kita sendiri sebagai anggota tim atau pemimpin tim itu
ya sama seperti kakek tadi. Kemana-mana kita membau dan kita mengatakan semua busuk. Padahal yang busuk itu bukan orang lain. Busuk itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai introspeksi kita pagi ini adalah juga kepada seorang leader, yuk mari kita bertanya, apakah saya ini sudah cukup sehat di dalam menilai diri, atau sebetulnya saya itu malah belum mengenal diri sama sekali. Karena seringkali waktu nanti Anda masuk dalam tim dan Anda saling menyalahkan, sebetulnya yang Anda lakukan itu masalahnya bukan di diri orang lain. Masalahnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Yang tadi itu loh. Jadi kalau kita nggak bisa menghargai diri, apa yang kita sampaikan di depan rapat, baru dibantah sedikit saja oleh anggota tim yang lain, kita sudah merasa disakiti. Kita merasa tidak dihargai. Padahal bukannya mereka berniat tidak menghargai kita. Kita sendiri yang memang gagal menghargai diri. Jadi makanya di dalam Success Triangle Principles, waktu berbicara mengenai teamwork itu ada 3. Yang pertama adalah people skills. Yang kedua, communication. Yang ketiga, sinergi. Jadi sinergi itu hanya bisa muncul dimulai dari people skills-nya baik. Tapi people skills yang baik dimulai dari mana? Dimulai dari yang tadi saya katakan, periksa dulu diri Anda. Anda sehat tidak? Kalau Anda sehat, nanti Anda akan mudah bekerja sama dengan tim. Itu yang pertama, Mbak Ola. Baik, Pak Eloy, ini menarik sekali kalau tadi semakin tajam gitu ya, berbicara soal mengenai kerjasama dalam tim. Tadi Pak Eloy mengatakan, saya garis bawahi soal nggak mungkin kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau kita belum memiliki itu. Betul. Ya. Nggak mungkin kita bisa sayang sama tim kita kalau ternyata kita juga nggak sayang sama diri sendiri. Misalkan contohnya seperti itu ya. Nah mungkin boleh direview kembali sebelum lebih lanjut, bagaimana kemudian ciri-ciri ya dari tim yang bisa berkinerja tinggi, yang bersinergi satu dengan yang lain. Apa syaratnya gitu loh? Saya akan sampaikan secara cepat sama listeners 10-10-nya. Tetapi kita akan bahas kulitin satu persatu di minggu-minggu yang akan datang. Jadi minggu lalu saya memulai dengan mengatakan tim yang efektif, high performing team itu mesti yang pertama punya ini, tujuan. Jadi tujuan yang ingin dicapai. Dan itu sebetulnya sudah dibuat kan biasanya di awal tahun. Yang kedua adalah mesti memiliki semangat atau gairah yang sama untuk mencapainya. Jadi ada tujuan sih, dan mungkin ada teman-teman yang sedang mendengarkan sekarang bahwa iya kita udah bikin kok tujuannya, goal setting jelas sekali, tetapi kok rasanya ya tim saya kok semangatnya kalau diberikan nilai 0 sampai 10 rasanya kok rata-rata kok 5. Nah nanti kita bisa membahas itu sambil jalan. Nomor 3, mesti memiliki kemampuan dan keahlian untuk mencapai tujuan tadi. Kalau kita punya anak buah yang kemampuannya di bawah, maka kita mesti trainingkan dia dong. Makanya nomor 4, training harus sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pelatihan-pelatihan di perusahaan itu bukan hanya karena ada budget training, lalu ayo kita rame-rame training yuk. No. Kalau kita belajar mengenai balance scorecard, itu ada yang namanya 4 perspektif Mbak Ola di dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Perspektif yang pertama adalah namanya itu financial perspective. Jadi di awal tahun itu board of directors, pimpinan perusahaan sudah menempatkan, sudah memberikan target. Tahun 2016 kita akan capai 1 triliun misalnya. Tetapi 1 triliun itu kan mesti diterjemahkan di perspektif yang kedua, yang namanya adalah customer perspective. Artinya apa? Untuk mencapai 1 triliun kita akan mesti melayani konsumen dengan baik. Caranya bagaimana? Yang sudah ada kita pertahankan, lalu yang baru kita cari. Nah, tapi pertanyaannya kembali, gimana cara untuk customer perspective ini bisa tercapai? Maka muncullah perspektif yang ketiga, namanya internal process. Artinya SOP-nya mesti jalan, ya, dan semua proses-proses internal mesti jalan. Nah, di paling terakhir namanya adalah learning and growth. Learning and growth itu di dalamnya salah satunya adalah training. Jadi saya berbicara ini sekarang kepada pimpinan perusahaan dan teman-teman HR manager, HRD manager, training manager, supaya training-training itu sebetulnya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau tidak, itu akan menjadi mubazir. Makanya harus ada alignment. Alignment itu adalah keselarasan antara misi, visi, dan target strategi perusahaan dengan setiap training di dalam perusahaan itu. Hanya dengan cara seperti itu maka tim itu betul-betul bisa ditingkatkan kemampuan keahliannya supaya apa? Supaya berkinerja tinggi. Itu baru nomor 4. Jadi yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah semangat, yang ketiga adalah kemampuan, yang keempat adalah training yang sesuai kebutuhan. Yang kelima,
Ini adalah menemukan solusi yang inovatif terhadap setiap tantangan yang dihadapi setiap hari. Nah, itu kita punya training-training seperti misalnya problem solving and decision making. Jadi teman-teman di dalam tim itu juga mesti diajarin bagaimana cara membuat solusi-solusi yang inovatif, termasuk apa? Di dalam menyelesaikan konflik yang bisa terjadi di dalam perusahaan, di dalam tim. Di minggu-minggu yang akan datang kita akan membahas mengenai ada 4, bahkan sekarang katanya ada 5. Satu tim itu ada prosesnya, mulai dari pembentukan sampai nanti berkinerja tinggi. Ya, nanti kita bahas lagi. Tetapi nomor 5 tadi itu bagaimana menemukan solusi. Ya, yang keenam, kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara internal atau eksternal. Mbak Ola, yang namanya tim itu kita mulai dari keluarga saja deh, suami istri itu yang namanya konflik itu pasti bisa selalu terjadi. ada, ya? Tapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik ini? Kalau tidak, kita akan cepat menyerah. Yang berikutnya adalah job Ditahan dulu. Oh. Yang berikutnya job description itu apa gitu ya. Nanti Yes. deh ya, Smart Oke. Listener, kita masih ada kesempatan untuk Boleh kemudian bertanya mengulas juga ya. Masih boleh Anda pergunakan juga line SMS dan juga WhatsApp kami. Nanti kami akan bacakan SMS dan juga pertanyaan yang sudah masuk. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, terima kasih SMS dan juga WhatsApp kami baru saja kemudian refresh dan semua langsung masuk ini pertanyaan-pertanyaan ya. Yes. Pak Eloy, ditahan dulu, tadi ada ciri-ciri dari kinerja tim yang berkinerja tinggi, sampai tadi di bahwa anggota tim tuh punya job description dan masing-masing paham. Sampai di situ dulu, tahan, nanti kita jelaskan. Ya. Sekarang saya mau beralih dulu ke SMS dan juga WhatsApp Silakan, yang sudah silakan. masuk ya. Oke, kita ke Rio nih ya. Rio bertanya, ya saya setuju sih. Saya sudah baca juga bukunya Pak Eloy yang Life Success Triangle gitu kan. Thank you. Inspiratif sekali. Kita memang kepengen kerja sama sama orang gitu kan, punya people skill. Tapi gimana kalau orang lain nggak bisa kerja sama sama kita? Mohon pencerahannya. Kita bisa kerja sama sama orang lain, tapi gimana kalau orang lain nggak bisa kerja sama sama kita? Itu Rio di Thank you, Pak Jakarta. Rio. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Vega di Tangerang. Gimana menjaga sales team menjaga sales team untuk marketing jika keahlian menjual satu orang bawahan lebih jelek dari yang lain? Ya, dan keahlian berdasar skillnya juga beda-beda tiap bawahan. Skillnya beda-beda. Nah, bagaimana dengan bisa kerjasama bersinergi dengan bawahan tim yang beda-beda kemampuannya? Ada yang larinya cuma 10 km per jam, ada yang 4 gitu ya, udah ngos-ngosan gitu ya. Ada yang kayaknya perlu dipanasin lebih lama begitu. Ya. Nah, mungkin 2 pertanyaan ini boleh ditanggapi dari Rio dan kemudian Mbak Vera di Tangerang. Pak Rio, jadi terima kasih sudah membaca buku Life Success Triangle dan pertanyaannya tadi itu saya sih bisa kerjasama dengan orang lain. Tapi Orang lain yang nggak mau kerjasama dengan saya. Saya sih cinta dia, Tapi dia dia yang nggak cinta sama aku. bertepuk sebelah tangan ya. Iya, jadi sebetulnya ada apa dengan cinta ya, Pak? Gimana saya jawabnya itu ya? Karena saya membutuhkan informasi lebih jelas mengenai ini. Tentu ada beberapa alasan kenapa seseorang merasa tidak mau atau belum mau bekerja sama dengan kita. Dan hanya dia yang tahu kan kenapa seperti itu. Saya kira Pak Rio, yang kita lakukan adalah lakukan saja bagian kita dengan baik ya. Mulai dari yang pertama, apa itu? Ya, kita memeriksa diri kita dulu dah ya. Kita udah menghargai belum? Kita sudah menghargai diri kita belum? Dan akhirnya kita menghargai orang lain. Dan kita kalau Pak Rio adalah sebagai kepala tim leader, maka apakah Bapak sudah menjawab ya terhadap 3 pertanyaan yang minggu lalu saya sampaikan? Yang pertama adalah, do you care for me? Yang kedua, can you help me? Yang ketiga, can I trust you? Karena kalau Pak Rio bisa menjawab ya terhadap 3 pertanyaan ini, bahkan musuh sekalipun Pak Rio, mereka akan mendekat. Walaupun saya ngomong begini loh ya, ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ini butuh usaha untuk belajar. Karena yang pertama, apakah Anda sebagai tim leader saya itu peduli pada saya? Buktinya apa? Kemarin waktu saya sakit, Bapak nanya aja enggak kok. Yang kedua, can you help me?
Bapak punya kemampuan tertentu nggak? Kompetensi tidak untuk menolong saya sebagai anggota tim? Atau jangan-jangan Bapak itu duduk di posisi sebagai manajer itu hanya gara-gara Anda itu kan anaknya bos, anaknya owner, yang sebetulnya Anda juga nggak ngerti apa-apa. Jadi you cannot help me. Kalau itu yang terjadi Pak, maka ya susah untuk Bapak mengharapkan saya bekerja sama dengan Bapak. Yang terakhir, can I trust you? Bisa jadi Pak, Anda peduli pada saya. Kemarin waktu saya baru 10 menit terakhir aja nggak ada terlambat ke kantor aja ditanyain ada apa, gitu loh. Waktu saya pergi bertemu dengan klien, saya gagal, saya sulit di dalam presentasi, Bapak datang menemani saya. You can help me. Waktu ada masalah-masalah teknis di lapangan, Bapak bisa membantu saya. Masalahnya tuh cuma satu Pak, saya tuh nggak bisa percaya pada Bapak itu. Karena Bapak itu suka ngomong begini, di kantor ya, nggak boleh loh ada yang namanya tuh hubungan cinta antar karyawan. Tapi kok Bapak itu suka itu loh Pak, dengan teman Bapak di kantor tuh kok saya dengar Bapak itu ada hubungan khusus tuh, gimana loh Pak, saya kok susah percaya sama Bapak itu. Nah ini adalah hal-hal yang simple, yang seringkali kita itu nggak ngeh itu loh. Oke, jadi antara kata dengan perbuatan kok beda ya, gitu ya. Iya betul. Oke. Baik, kita ke Pekanbaru ya. Bu Vega tadi saya bilang iya, ini Bu Vega Veganya di Tangerang. temannya Mas Tukul. Kemarin saya ketemu Mas Tukul soalnya juga. Kemarin baru berfoto sama Mas Tukul ya. Betul. Itu gimana dengan pertanyaan dari Mbak Vega di Tangerang? Iya tadi apa? Pertanyaannya ini hampir serupa. Saya coba rangkumkan ada beberapa pertanyaan yang serupa, yaitu gimana kalau misalkan kita tuh punya tim, tapi kemampuan setiap tim ini beda-beda ya, gitu kan. Nah ini performanya rendah, tapi yang satunya lagi ada yang tinggi. Nah gimana bersinergi dengan perbedaan yang seperti ini Pak Eloy? Ibu Vega yang baik itu ada teknik namanya situational leadership, atau kita sebut juga sebagai leadership styles. Kalau Daniel Goleman dalam Primal Leadership, beliau menggunakan namanya leadership style. Leadership style itu ada 6 gaya kepemimpinan. Okay? Tetapi kalau Ken Blanchard menggunakan situational leadership. Yang mana yang kita mau gunakan, saya menyebut judul-judul buku ini silakan dibaca. Tetapi intinya begini, ada orang-orang yang baru masuk dalam kantor, itu kita mesti menggunakan directive style. Directive style itu, ya kita mesti kasih tahu dulu, hari ini dan selama minggu ini kamu lakukan A, B, dan C. Karena dia baru masuk, kemampuannya masih rendah, tetapi kemauannya tinggi. Kenapa dia baru masuk? Nanti ada waktunya setelah 3 bulan, setelah 1 tahun, kemampuannya sudah mulai oke. Tetapi dengan kemampuannya bertambah, juga ternyata kemauan semangatnya bisa menurun. Nah ini membutuhkan style yang baru lagi. Nah saya janji saya akan bahas itu secara spesifik. Karena itu bisa beberapa sesi khusus tuh berbicara mengenai situational leadership dan leadership styles. Oke, itu kayaknya menjadi topik yang menarik ya Tante. Banget. Ya? Oke. Terus kemudian kita coba ke Bali, di sana ada Pak Ketut. Terima kasih untuk Pak Ketut yang sudah mendengarkan kami. Pak Ketut ini fansnya dari Pak Eloy. Thank you Pak Ketut. Setiap hari Senin selalu mendengarkan. Thank you Bli. Nah, kemudian langsung ya, thank you Bli. Nah ini kemudian ada pertanyaan dari Pekanbaru. Saya coba ke Pekanbaru, bagaimana membendung karyawan yang merasa itu kan udah seharusnya perusahaan kasih, ini kan memang udah harusnya dilakukan oleh atasan gitu ya. Nah bagaimana juga berada di tengah situasi yang karyawannya tuh berpikirnya seperti itu gitu loh. Ya karyawan seperti ini Pak memang harus mendengarkan talk show yang ada di Smart FM. Karena ini penting sekali. Kalau ada karyawan yang punya pemikiran filosofi, cara berpikir seperti itu kan pasti hubungannya dengan informasi dan referensi dia di masa lalu. Kalau dia selalu menuntut, sebetulnya dia itu gini loh, di dalam Success Triangle Principles, totalnya itu ada 14 prinsip sebetulnya. Prinsip yang pertama adalah attitude. Jadi orang ini aja, karyawan ini aja sudah gagal di prinsip yang pertama. Apa sih attitude itu? Berhenti menyalahkan, berhenti mencari kambing hitam, berhenti mencari-cari alasan kegagalan Anda. Tetapi selalu mengatakan begini, if I can make it, it's up to me. Jikalau saya berhasil di dalam pekerjaan, itu karena saya yang berjuang. Betul teman-teman membantu, betul supervisor, manager, direktur saya menolong, betul Tuhan bahkan menolong, tetapi sayalah pemeran utamanya.
Jadi kalau ada karyawan seperti tadi memang mesti dilatih. Mesti diberikan pencerahan, diberikan informasi, diberikan referensi yang baru. Karena kalau Anda tidak memberikan dia referensi yang baru, tetapi mengharapkan dia berubah, itu adalah kata Einstein, kegilaan, insane. Anda mengharapkan hasil yang berbeda dari orang yang referensi informasinya tetap sama. Kalau Anda mau meminta produktivitas yang lebih tinggi, ya berikan dia dulu dong informasi dan referensi yang berubah, yang baru, yang juga produktif. Baik. Apa itu? Mulai dari yang paling gratis. Gratis itu apa? Dengarkan talk show Smart FM. Bukan hanya di sesi saya, tetapi setiap hari itu kan selalu ada orang-orang hebat. Jam 7 sampai jam 8 pagi, jam 8 sampai jam 9, dan nanti juga di malam hari juga ada banyak sekali. Dan khususnya dengarkan ya memang hari Senin pagi. Lihat di KTV ya. Oh, KTV juga penting. Baik, kita sudah sampai di menit-menit terakhir ya. Ini banyak beberapa WhatsApp yang mengatakan nggak gampang kerja dalam tim, nggak gampang punya anak buah yang beda-beda kemampuannya, nggak gampang punya atasan yang sangat arogan dan sebagainya. Oh ya. Wow. Nah, ini bagaimana Pak Eloy? Di menit terakhir ini Pak Eloy coba memberikan kata kunci gitu ya, supaya setiap kita yang saya yakin semuanya sekarang ini bekerja dalam tim. Artinya sekalipun ini nggak ideal, juga tidak terlalu menyenangkan misalkan orang-orang di dalamnya, tapi kita tetap bisa bekerja memberikan yang terbaik tadi. Bagus sekali, dan ini kita nggak usah buru-buru sekali lagi ya Mbak Ola ya. Tetapi kalau diberikan garis bawahnya, bagaimana kalau saya memulai dengan selama minggu ini deh tugas kita ya. Tadi kan saya sudah meminta Anda memeriksa diri Anda. Kalau Anda merasa sudah sehat, sudah bagus. Saya memberikan ini, tapi kalau saya sampaikan ini bisa butuh waktu 2 menit. Saya udah gak ada waktu. 1 menit aja kalau menit gitu. Ya. Langsung dikurangin lagi. Gini Smart Listeners, bagaimana kalau dalam minggu ini kita semua belajarlah ya untuk menjawab ya terhadap 3 pertanyaan mendasar itu dulu deh. Do you care for me? Jadi yuk kita menjadi orang-orang yang care dulu deh terhadap orang lain ya. Jadi mulai dari senyuman dulu aja yuk dengan tim ya. Jadi pagi ini bertemu dengan tim, pastikan Anda memberikan senyuman. Saya tahu mungkin tadi di jalanan kan macet nih. Mungkin ada ibu-ibu yang tadi di rumah kebetulan itu ya ada ribut konflik sedikit dengan suami, atau suami konflik sedikit dengan istri. Itu dibawa sampai ke tempat kerja. Gimana yuk kalau kita setting dulu responnya nih. Kita setting dulu, nyampe di kantor pastikan ngomong begini, saya memilih untuk senyum dulu aja. Lalu yang kedua itu, jadi Anda membuktikan bahwa Anda care mulai dari senyuman. Nggak usah memberikan uang dulu deh ya, senyuman dulu aja. Yang kedua adalah kita harus bisa menjawab waktu orang meminta pertolongan, anggota tim meminta pertolongan. Yuk sebisa mungkin bantulah mereka, help them out. Karena kalau tidak itu ya, dan ini susah karena seringkali kita hanya, waduh gimana gue bantu orang lain. Ada juga lu kali yang bantu gua. Nah jadi gini loh. Jadi selama minggu ini fokusnya keluar dulu yuk. Ya. Kita care orang lain dulu yuk. Kita bantu orang lain dulu yuk. Dan yang paling penting adalah yuk gimana kalau 1 minggu ini kita belajar menjadi orang yang bisa dipercaya yuk. Caranya bagaimana? Kalau kita janji pada teman tim kita ngomong begini, nanti saya bantu kamu jam 3 sore. Ya udahlah bantu deh jam 3 sore. Karena mungkin permintaan dia itu gak penting buat Anda, tetapi bagi dia penting banget. Atau kalau memang Anda sedang sibuk, at least let him know, let her know. Jadi yuk kita selama 1 minggu ini kita fokus dulu deh itu ya. Karena berbicara mengenai sinergi, ini berbicara mengenai orang lain. Kalau berbicara mengenai orang lain, yuk belajar untuk care, belajar untuk help, belajar untuk trust. Oke. Baik, do you care for me, do you help me, do you can help me, dan kemudian do you believe me. Nah ini mari kita jawab selama 1 pekan ini. Pak Ella, kita sambung minggu depan ya. Terima kasih untuk Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Mohon maaf untuk Anda semua yang tidak bisa kami respon. Dan akhirnya kita harus akhiri. Saya Ella Nurlija. Saya Eloy Zaluku, katakan yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.